Malam itu, jalan raya di pinggiran Jawa Timur diselimuti kabut tipis. Deretan truk besar melaju perlahan, melintasi ruas jalan yang sepi. Namun, ketenangan itu segera berubah menjadi ketakutan ketika beberapa mobil polisi tiba-tiba muncul dari kegelapan. Mereka membarikade jalan, menyalakan sirene dengan suara mencekam. Sejumlah polisi keluar dengan wajah garang, berseragam lengkap namun tanpa tanda pengenal yang jelas. "Razia, turun semua!" bentak seorang pria bertubuh kekar, didampingi belasan rekannya yang bersenjatakan pentungan. Para sopir truk yang panik segera menepikan kendaraan mereka. Seorang pria tua, bernama Pak Darto, turun dengan tangan gemetar. Ia baru saja mengangkut hasil panennya dari desa, berharap bisa menjualnya di kota. Namun, belum sempat berbicara, salah satu polisi langsung merampas dompetnya dan menggeledah bak truknya. "Apa ini? Beras, rokok, semua kena pajak ilegal, kami sita," ucap polisi itu sembari menendang karung-karung dagangan Pak Darto. Lelaki tua itu berusaha memohon, namun sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya, membuatnya jatuh tersungkur di aspal. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda yang juga pengemudi truk mencoba merekam dengan ponselnya. Sayangnya, salah satu polisi menyadari hal tersebut. Dengan kasar, polisi itu merampas ponsel sang pemuda, membantingnya hingga pecah, lalu menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi. Jeritan kesakitan terdengar di udara, namun tak ada yang berani melawan. Semua sopir yang ada di lokasi hanya bisa menunduk, berharap tidak menjadi korban berikutnya. Dari kejauhan, seorang wanita mengendarai motor matic melintasi jalan itu. Wajahnya tersembunyi di balik helm, tubuhnya tampak ramping, namun gerakannya begitu percaya diri. Ia memperlambat laju motornya ketika melihat razia itu. Matanya menajam, memperhatikan setiap gerak-gerik para polisi. Ada sesuatu yang janggal, seharusnya razia resmi memiliki papan tanda dan surat tugas yang jelas. Namun, di sini, yang ia lihat hanyalah sekelompok pria berseragam yang bertindak seperti begal berseragam. Wanita itu adalah Sersan Lestari, seorang prajurit Kopassus yang tengah dalam perjalanan dinas menuju markasnya di Surabaya. Namun, insting militernya segera menyadari bahwa yang sedang terjadi di hadapannya bukanlah penegakan hukum, melainkan perampokan berkedok razia. Ia mengepalkan tangan, menahan amarah yang mulai mendidih dalam dadanya. Ini bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, ini murni tindakan kriminal. Sersan Lestari meminggirkan motornya dengan tenang, lalu turun dari kendaraan. Ia melepas helmnya, memperlihatkan wajahnya yang cantik namun penuh ketegasan. Langkahnya perlahan namun penuh kewaspadaan. Salah satu polisi melihatnya dan langsung mendekat. "Mbak, mau kemana? Simpan surat-suratnya sini dulu, atau mau saya periksa sekalian?" ucapnya dengan senyum licik, matanya jelas menelusuri tubuh Lestari dengan tatapan tak sopan. Lestari tersenyum tipis, namun matanya berkilat tajam. "Razia apa ini?" tanyanya dengan suara dingin. Polisi itu tertawa sinis. "Razia lalu lintas, biasa. Kamu bawa apa di jok motor? Ada barang ilegal." Tangannya mulai merayu motor Lestari, tetapi dalam sekejap, pergelangannya sudah terkunci dalam cengkeraman kuat. Seketika, wajah polisi itu berubah, dari pongah menjadi panik. Ia baru saja mengusik seseorang yang seharusnya tak boleh diusik. Tangan polisi itu masih terkunci dalam cengkeraman Sersan Lestari. Ia mencoba menariknya, namun semakin ia berusaha, semakin keras tekanan yang diberikan Lestari. Wajahnya mulai memerah, urat-uratnya menegang. "Lepaskan," serunya dengan suara tertahan. Namun, Lestari hanya menatapnya tajam tanpa sedikit pun gentar. "Apa hakmu memeriksa motorku?" tanya Lestari dengan suara dingin. Suasana di sekitar mulai berubah. Polisi lainnya yang sedang sibuk mengintimidasi sopir truk kini menoleh ke arah mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria berbadan besar dengan wajah penuh bekas luka, berjalan mendekat dengan ekspresi tidak senang. "Ada masalah apa?" tanyanya dengan nada mengancam. Lestari menatapnya tanpa ragu. "Aku hanya bertanya, ini rahasia resmi atau perampokan?" ucapnya lantang. Para sopir truk yang tadi tertunduk takut mulai mengangkat kepala, seolah keberanian Lestari menular kepada mereka. Namun, para oknum polisi itu tidak tinggal diam. Pria berbadan besar itu tertawa kasar. "Wah, berani juga cewek ini. Kalau gak mau kena masalah, cepat serahkan dompet dan surat kendaraanmu." Lestari menghela napas panjang, mencoba menahan amarahnya. Ia sadar, jika langsung menghajar mereka di sini,
itu akan menimbulkan kekacauan besar. Ia butuh cara yang lebih cerdas. Maka, dengan ekspresi santai, ia mengangkat tangan. Baik, aku menurut, katanya pelan, lalu perlahan membuka jaketnya. Namun, bukan dompet yang ia keluarkan, melainkan sebuah asteris lencana Kopassus asteris yang tersembunyi di balik jaketnya. Seketika, wajah polisi berbadan besar itu berubah pucat. Beberapa oknum lainnya mundur selangkah, menyadari mereka baru saja menantang seseorang yang salah. Kakakmu, bibir pria itu bergetar, namun ia berusaha tetap terlihat garang. Jangan main-main, ini wilayah kami. Lestari menatapnya tajam. Wilayah kalian, atau tempat kalian merampok rakyat, ucapnya dengan suara menggelegar. Kali ini, para sopir truk mulai bersuara, mendukungnya. Betul, Bu, mereka sudah merampok kami selama berbulan-bulan. Seru salah satu sopir. Wajah para oknum polisi semakin panik. Mereka saling berpandangan, mencari jalan keluar. Namun, pria berbadan besar itu justru menggeram marah. Tidak peduli siapapun kamu, cewek macam kamu gak bisa seenaknya di sini. Dengan cepat, ia mengangkat pentungannya dan mengayunkannya ke arah kepala Lestari. Namun, sebelum pentungan itu mengenai target, Lestari bergerak lebih cepat. Dengan cekatan, ia menangkap tangan pria itu di udara, memutarnya ke belakang, lalu menghantamkan lututnya ke perutnya. Pria berbadan besar itu terbatuk keras, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh berlutut dengan wajah menahan sakit. Asteris dalam sekejap, seorang Kopassus wanita baru saja mempermalukan pemimpin para oknum polisi di depan anak buahnya. Suasana di jalan raya berubah drastis. Para sopir truk dan warga yang sebelumnya ketakutan kini menatap dengan penuh harapan. Mereka baru saja menyaksikan seorang wanita bertubuh ramping, yang ternyata seorang sersan Kopassus, dengan mudahnya melumpuhkan pemimpin para oknum polisi korup itu. Pria berbadan besar itu masih terbatuk-batuk di tanah, matanya melotot tak percaya. Bajingan, terangnya, berusaha berdiri meski tubuhnya masih gemetar. Namun, anak buahnya tidak tinggal diam. Serbu dia, teriak salah satu polisi, dan dalam sekejap, 5 orang oknum langsung menyerang secara bersamaan. 2 orang mencoba memukul Lestari dengan pentungan, sementara 3 lainnya mencabut borgol, bersiap menangkapnya. Namun, mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Lestari bergerak secepat kilat. Dengan refleks luar biasa, ia merunduk menghindari pentungan pertama, lalu menyambar lengan polisi yang mencoba memukulnya. Dengan satu gerakan kuat, ia memelintir tangannya ke belakang, menyebabkan pria itu menjerit kesakitan sebelum dijatuhkan ke tanah dengan hantaman siku ke tengkuknya. 2 polisi lainnya mencoba menubruknya dari samping, tetapi Lestari berputar dan menendang salah satu dari mereka tepat di dada. Pria itu terpental dan menabrak rekannya, membuat keduanya terhuyung jatuh. Kini hanya tersisa 1 orang, yang dengan panik mengayunkan pentungannya dengan tenaga penuh. BRAKK. Lestari menangkap pentungan itu dengan satu tangan, lalu menariknya dengan paksa, membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Tanpa ragu, ia menendang lututnya, membuat polisi itu jatuh berlutut, lalu menghantam wajahnya dengan lutut keras. Darah segar mengucur dari hidung pria itu, membuatnya langsung tumbang ke tanah, tak sadarkan diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 5 polisi terkapar tak berdaya di jalan. Para sopir truk dan warga yang menyaksikan peristiwa itu bersorak, sementara polisi-polisi lain yang masih berdiri kini mundur dengan wajah ketakutan. Sialan, dia monster, seru salah satu dari mereka. Namun, Lestari belum selesai. Dengan tatapan tajam, ia melangkah maju, menatap polisi yang masih tersisa. Siapa lagi yang mau mencoba? Tanyanya dengan suara dingin. Tak ada yang menjawab, tak ada yang berani melangkah. Mereka baru saja menyadari bahwa malam ini mereka tidak sedang berhadapan dengan seorang wanita biasa, mereka telah menantang seorang prajurit Kopassus yang tak terkalahkan. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi teriakan ketakutan kini berubah menjadi lautan keheningan yang mencekam. Para sopir truk dan warga menahan napas, menatap Sersan Lestari yang berdiri tegap di tengah tubuh-tubuh polisi korup yang terkapar tak berdaya. Darah segar menetes dari hidung beberapa di antara mereka, sementara yang lain menggeliat kesakitan. Polisi berbadan besar yang tadi menjadi pemimpin kelompok itu masih berusaha bangkit, wajahnya merah padam oleh amarah dan rasa malu. Namun, sebelum ia sempat berdiri tegak, Lestari mencengkeram kerah bajunya dan menariknya ke atas.
Wajah pria itu kini hanya beberapa sentimeter dari wajah Lestari, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. "Berapa lama kalian sudah merampok rakyat dengan kedok rahasia?" Suara Lestari terdengar tajam dan dingin, menusuk langsung ke dalam jantung pria itu. Pria itu terdiam, matanya liar mencari bantuan dari anak buahnya, tapi tak ada satupun yang berani bergerak. Jangan ikut campur urusan kami." Ia mencoba melawan, tetapi sebuah tamparan keras dari Lestari membuat kepalanya terpelanting ke samping. Warga dan para sopir truk bersorak, semakin berani melihat keadilan akhirnya berpihak pada mereka. Dari kerumunan, seorang sopir berlari sambil membawa tas hitam besar. "Bu, ini buktinya," katanya sambil menyerahkan tas itu kepada Lestari. Dengan satu tarikan cepat, Lestari membuka tas tersebut dan menemukan tumpukan uang tunai dalam berbagai pecahan, surat kendaraan yang disita secara ilegal, dan beberapa dompet milik para sopir. Bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Lestari mengangkat tas itu tinggi-tinggi. "Inikah yang kalian sebut penegakan hukum?" Suaranya bergema di jalanan, menggema dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Polisi-polisi yang tersisa semakin ciut nyalinya, sadar bahwa mereka sudah terjebak dalam situasi yang tak bisa mereka kendalikan lagi. Saat itulah, beberapa warga mulai mengeluarkan ponsel mereka dan merekam kejadian tersebut. Video Sersan Lestari yang menghajar para polisi korup dan membongkar kedok mereka kini tersebar di media sosial secara langsung. Dalam hitungan menit, hashtag polisi razia ilegal mulai viral, menarik perhatian ribuan orang. Tiba-tiba, suara sirene lain terdengar dari kejauhan. Kali ini, bukan polisi korup yang datang, melainkan mobil-mobil dari Propam dan aparat kepolisian resmi. Mereka telah menerima laporan dari masyarakat tentang razia ilegal ini, tetapi tak pernah menyangka bahwa mereka akan menemukan sekelompok polisi terkapar dan seorang prajurit Kopassus wanita berdiri sebagai pahlawan di tengahnya. Kapolres yang memimpin tim Propam keluar dari mobilnya dengan wajah tegang. Matanya menyapu pemandangan di hadapannya, lalu berhenti pada sosok Lestari. Ia sudah sering mendengar nama Sersan Lestari, seorang prajurit Kopassus yang terkenal disiplin dan tak kenal takut. Namun, melihatnya langsung di medan aksi membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Dengan suara berat, ia akhirnya berkata, "Sersan, bisa jelaskan apa yang terjadi di sini?" Mata Kapolres menatap tajam ke arah Sersan Lestari, yang masih berdiri tegap di tengah jalan dengan tangan mengepal, sementara di sekelilingnya para polisi korup terkapar tak berdaya. Udara malam yang dingin terasa semakin menegangkan. Warga dan para sopir truk menunggu dengan napas tertahan, ingin tahu bagaimana akhir dari drama ini. Lestari melangkah maju, menatap Kapolres dengan tajam. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan polisi yang jujur," katanya lantang. "Mereka ini bukan penegak hukum, mereka perampok berseragam." Dengan gerakan cepat, ia melemparkan tas berisi barang bukti ke kaki Kapolres. Tas itu terbuka, memperlihatkan tumpukan uang hasil pemerasan, dompet korban, dan dokumen-dokumen kendaraan yang disita secara ilegal. Kapolres menelan ludah, wajahnya menegang melihat bukti nyata di hadapannya. Ia kemudian melirik ke arah bawahannya di Propam, yang segera mengangguk paham. Dengan isyarat tangan, puluhan anggota Propam langsung mengepung para polisi korup yang masih tersisa, memborgol mereka satu persatu. "Kalian semua dipecat dan akan diproses hukum." Suara Kapolres bergema di udara malam. Para polisi korup yang tadi begitu angkuh kini berubah menjadi pengecut. Mereka merintih ketakutan, ada yang menangis, ada yang berusaha berontak, tapi semuanya sia-sia. Pemimpin mereka, si polisi berbadan besar, hanya bisa tertunduk lesu, menyadari nasibnya sudah berakhir. Sementara itu, para sopir truk dan warga yang menyaksikan kejadian ini langsung bersorak kegirangan. "Hidup Sersan Lestari!" teriak seseorang dari kerumunan, disambut dengan tepuk tangan meriah. Mereka akhirnya melihat keadilan ditegakkan dengan tangan besi. Sersan Lestari telah menjadi pahlawan mereka. Namun, Lestari tetap berdiri tegak, tidak larut dalam euforia. Ia menatap Kapolres sekali lagi. "Pastikan mereka tidak hanya masuk penjara sehari dua hari. Pastikan mereka membayar harga atas kejahatan mereka." Kapolres mengangguk mantap. "Saya jamin, mereka tidak akan bisa lolos." Lestari menghela napas, melepaskan ketegangan terakhir yang ada di dadanya. Ia melihat ke arah para sopir yang kini tersenyum lega, melihat kembali ke arah polisi-polisi korup yang sudah diborgol, lalu mengalihkan pandangannya ke jalanan kosong di depannya.
Tugasnya sudah selesai. Tanpa banyak bicara, Sersan Lestari kembali ke motornya, mengenakan helm, dan menyalakan mesin. Malam itu, ia pergi meninggalkan tempat kejadian, membiarkan namanya dikenang sebagai sosok prajurit Kopassus wanita yang berani menegakkan keadilan di tengah kegelapan.